Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Redmi Note 10 5G, sebuah smartphone dari Redmi series pertama yang udah mengusung jaringan 5G. Smartphone ini sendiri kalau kalian tahu itu mirip banget ya sama saudaranya si Poco M3 Pro 5G, yang bedanya itu cuma dari desainnya aja dan varian kapasitas yang dikasih. Nah, buat harganya sendiri ini paling murah ada di angka Rp2.699.000 buat varian 4/128GB dan Rp2.999.000 buat varian yang 8/128GB-nya. Untuk masalah desain, Redmi Note 10 5G ini hadir dengan desain yang lebih kalem ya ketimbang Poco M3 Pro 5G. Materialnya ini plastik, cuma finishing frosted di bagian belakang yang dipakai ini membuat smartphone ini kelihatan lebih elegan dan lebih punya kelas dibanding Poco M3 Pro 5G. Buat di bagian bawah ini ada logo Redmi dan logo 5G ya. Terus buat frame kameranya ini desainnya begini nih. Sebenarnya ini biasa aja, cuma karena ada finishing warna silver metallic di dua kamera atasnya ini jadi terkesan smartphone ini tuh punya desain kamera yang unik. Untuk di sisi atas smartphone ini ada lubang mikrofon, IR blaster, lubang jack audio 3,5 mm, dan buat di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid, lalu di bagian bawah ini ada lubang mikrofon, lubang USB-C dan grill speaker bawah. Oh iya, ngomong-ngomong speakernya ini mono ya, downgrade dari seri non 5G-nya yang udah stereo. Untuk urusan layar, Redmi Note 10 5G ini dibekali dengan layar berpanel IPS, di mana ini juga downgrade dari seri 4G-nya yang pakai panel Super AMOLED, terus punya resolusi Full HD+, luas layar 6,5 inci, dan punya refresh rate 90 Hz. Buat dipakai nonton, ini udah cukup nyaman. Layar IPS dan Super AMOLED ini nggak bakal kerasa kok bedanya kalau kalian nggak banding-bandingin. Warnanya juga udah cakep, detailnya juga udah bagus karena resolusinya yang Full HD+, dan overall ini masih enak banget buat dilihat. Dipakai buat scrolling sosial media ini juga layarnya kerasa smooth dan responsif banget ya. Refresh rate 90 Hz di sini tuh bikin pergerakan layar di Redmi Note 10 5G ini jadi lebih asik buat dipakai. Nah, kalau performanya Redmi Note 10 5G ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 700 yang udah terintegrasi dengan modem 5G, pilihan RAM 4 dan 8GB, internal storage 128GB, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis MIUI 12. Buat dipakai kegiatan harian, chipset ini udah mumpuni banget yang pasti. Ya jelas lah, ini HP 5G yang kemungkinan bakal dipakai sampai 2 tahun ke depan. Paling nggak ya harusnya chipset ini masih cukup nyaman buat dipakai selama itu. Kalau dipakai kerjaan yang lebih berat lagi juga smartphone ini masih sanggup-sanggup aja ya. Misal main game PUBG Mobile ini bisa kita sikat di settingan Smooth Ultra sampai HD High. Terus kalau main game Genshin Impact ini juga masih bisa sih asalkan kita mainnya di settingan lowest-nya aja. Nah, kalau urusan daya tahan, smartphone ini tuh udah lumayan bagus. Baterai 5000 mAh yang di bawah smartphone ini tuh udah bisa kita pakai seharian dan ini dayanya tergolong cukup awet. Main TikTok selama setengah jam ini ngurang 4%. Nonton YouTube selama 1 jam ini ngurang 7%. Buat dipakai main ML selama 1 jam ini juga cuma ngurang 11% aja. Sementara itu buat pengisian dayanya sendiri ini punya kecepatan ngecas 18 watt yang lagi-lagi di sisi ini adalah sisi downgrade dari versi 4G-nya. Cuma ya 18 watt ini udah lumayan cepat sih dan kayaknya nggak terlalu masalah buat itu. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi Redmi Note 10 5G ini dibekali dengan setup 3 kamera, di mana cuma ada lensa utama yang punya resolusi 48MP dan sisanya ini ada makro dan depth yang punya resolusi 2MP. Sementara buat di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 8MP yang posisinya di tengah atas layar gini. Buat hasilnya ya nothing special, ini biasa aja sih, dan gambarnya juga nggak konsisten, tergantung pencahayaan banget. Buat smartphone harga 2,7 sampai 3 jutaan menurutku hasil fotonya ini masih kurang lah, dan kayaknya Xiaomi harus benerin deh dari sisi softwarenya kalau emang sensornya juga nggak jelek ya.
Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 10 5G. Ini direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan buat hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan biasa ya. Oke. Kalau aku lihat di preview kameranya ini, di layarnya ini cukup stabil. Dan coba kita pakai jalan lagi. Gimana nih menurut kalian? Kualitasnya oke atau enggak? Oke, habis ini kita switch ke kamera depannya. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya, sama-sama direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan ini agak ngezoom gitu ya, jadi mukaku kelihatan gede banget di layar. Padahal ini tanganku udah cukup lurus. Oke. Ini kalau kita pakai jalan lagi seperti ini buat hasilnya. Apakah shaky? Kalau aku lihat sih sedikit banget ya. Cuma nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri. Oke, mungkin gitu aja. Sekarang kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya ya, jangan ambil HP ini kalau di tempat kalian tuh belum ada 5G. Mending ambil varian 4G-nya aja, toh paling 5G merata ya nggak dalam waktu dekat. Paling ya sekitar 2 tahun atau mungkin lebih, dan itu baru nyaman buat dipakai. Tapi buat kalian yang udah tinggal di kawasan 5G dan berpikir buat ganti HP sekarang, ya smartphone ini adalah salah satu pilihan yang tepat yang bisa kalian pilih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.